Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dewi Indah Fitriani dari SMP Negeri 2 Sungai Pandan, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kali ini, saya akan menjadi observer pada praktek kucing yang akan dilakukan oleh Bapak Rahmat Hidayat sebagai coach dari SMK Negeri 3 Amuntai, kemudian Ibu Ruspia Rahmi sebagai koci dari SDN Guntung. Assalamualaikum Pak Dayat, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Jadi ini Pak Dayat, hmm, kan Pak Dayat ini mau melaksanakan coaching ya. Iya Nah, Bu. jadi di sini saya sebagai observer ya Pak. Nah, jadi sebelum Bapak melakukan praktek coaching, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan bersama Bapak. Jadi, diskusi yang pertama ini mengenai rubrik penilaian. Jadi, ketika Pak Dayat melaksanakan praktek coaching, saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee berdasarkan rubrik penilaian. Adapun rubrik penilaiannya adalah pertama, apakah percakapan Bapak sudah sesuai dengan alur Tirta? Yang kedua, bagaimana Bapak sebagai coach nanti menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee? Kemudian yang ketiga, bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Demikian Pak ya. Kemudian jangan lupa nanti untuk menyesuaikan dengan prinsip Koci, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Demikian ya Pak. Selanjutnya, untuk diskusi yang kedua itu ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya tanyakan dengan Pak Dayat. Jadi pertanyaan pertama di sini, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching ini, Pak? Baik Bu, yang pertama yang saya ingin kembangkan itu pada proses coaching ini yaitu kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi ada tiga kompetensi ya, Pak, Iya yaitu Bu, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach ya, Pak. betul sekali Bu. Iya Bu. Mungkin ada kompetensi yang spesifik ya, Pak, dari ketiganya ini, yang mana yang lebih utama yang Bapak kembangkan dalam proses coaching ini. Mungkin kalau yang lebih spesifiknya, saya ingin mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kita lanjut Pak ya dengan pertanyaan kedua. Kemudian di sini indikator keberhasilan proses coaching ini seperti apa ya? Bagi saya, indikator keberhasilannya kepada coach ini bisa menemukan potensi dirinya secara mandiri melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada coach. Intinya nanti coach itu bisa mengembangkan potensi dirinya sehingga bisa menemukan masalah-masalahnya. Ya, mungkin ini ya Pak Dayat, pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebelum proses coaching ini. Jadi sekarang silahkan Bapak melaksanakan proses coaching yang akan saya amati. Oke, demikian pembicaraan pra observasi ini dulu ya Pak. Terima kasih. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Spia. Waalaikumsalam Pak Dayat. Bagaimana nih kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan atau harapkan pada sesi coaching kita kali ini? Saya ingin bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Jadi apa yang Ibu rasakan saat ini?
Begini Pak, saya itu Hmm. merasa kelas saya kok kurang semangat ya Pak ya. Hmm. Anak-anak di kelas tuh sepertinya biasa-biasa saja saat proses Hmm. pembelajaran di kelas Pak. Memangnya selama ini Ibu mengajar dengan cara apa? Seperti biasalah Pak, saya menggunakan buku pelajaran, Hmm. saya juga menggunakan media-media pembelajaran Pak, seperti gambar-gambar yang sudah ada Hmm. tersedia di kelas itu Pak. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, tapi anak-anak tetap kurang semangat ya, Bu? Iya Pak. Baik, Bu. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya ingin ada perubahan Pak di diri saya, terutama Hmm. pada anak-anak ya Pak, agar anak-anak di kelas itu bisa fokus dalam belajar dan bersemangat Pak, serta senang juga dia di kelas. Jadi Ibu mengharapkan adanya perubahan ya, Bu, dalam kegiatan pembelajaran di kelas, gitu. Iya Pak. Nah, jadi menurut Ibu, ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, anak-anak berada di skala berapa ya, Bu? Kalau kita skalakan 1 sampai 10 pada tingkat semangatnya dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin hanya di angka 6 Pak. Angka 6 ya, Bu. Iya Pak. Setelah sesi coaching ini selesai misalnya loh, Ibu inginnya berada di skala berapa, Bu? Saya berharap bisa di angka 9 Pak. Oke, angka 9 ya, Bu. Iya Pak. Nah, sekarang saya tanya, apa yang akan Ibu lakukan agar anak-anak di kelas Ibu bisa lebih fokus dan semangat belajar? Apa ya Pak ya? Mungkin saya akan coba mencari video-video pembelajaran mungkin Pak di YouTube agar lebih menarik. Bagus tuh, Bu, sudah bagus nih rencana Ibu. Terus apa lagi nih kira-kira, selain menggunakan video tadi? Apalagi ya Pak? Oh iya Pak, mungkin saya bisa bikin itu Pak, classroom juga kayaknya Pak. Kan di Hmm. sekolah saya kan itu kami dapat bantuan Chromebook ya Pak dari Hmm. dinas. Ya. Kemudian jaringan internet juga lancar. Hmm. Nah, kayaknya seru deh kalau saya buat classroom, terus saya bisa kirim tugas, kirim materi Hmm. itu di classroom kami. Oh, Sepertinya bagus itu, bisa. Bu. Rencana Ibu sudah bagus nih. Apalagi nih selain itu, Bu? Ada lagi lah, Bu. Sepertinya cuk 2 itu aja kayaknya deh Pak dulu. Hmm. Bagus, Bu. Jadi selain menggunakan media pembelajaran berupa video tadi kan, Ibu Iya juga Pak. ingin membuat classroom ya, Bu. Iya Pak. Nah, kira-kira nih kapan Ibu dapat memulai membuat video pembelajaran dan classroom tadi? Secepatnya kayaknya Pak ya. Mungkin besok atau lusa saya langsung mengerjakannya Pak. Nah, bagus sekali, Bu. Ibu bersemangat sekali nih untuk membuat anak-anak kembali fokus dan bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas. Harus dong Pak, demi anak-anak agar mereka tidak bosan. Iya. Wah, saya jadi tidak sabar nih menunggu hasilnya, Bu. Nanti kasih tahu saya lagi ya, Bu, tentang kalau sudah nih rencana aksi Ibu sudah Ibu laksanakan gitu. Siap Pak, saya akan kasih tahu nanti sama Bapak. Oke, saya rasa percakapan kita sampai di sini dulu ya, Bu. Lain waktu bisa kita sambung lagi ya, Bu. Iya Pak, terima kasih Pak sudah mau membantu saya hari ini. Oke, sama-sama, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Pak Dayat sudah melakukan kegiatan coaching Iya. pada rekan sejat Bapak. Jadi percakapan kita ini sebagai lanjutan sekarang ya Pak dari proses yang Bapak lakukan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Yang pertama, nah bagaimana Bapak menilai performa diri Bapak selain kompetensi coaching yang sudah Bapak lakukan? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Dan menurut saya tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan alur Tirta, di mana di sana juga dilakukan adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan rencana tersebut.
Jadi menurut saya alur cerita tadi sudah terpenuhi ya Bu. Iya. Kemudian dalam kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi, kemudian saya ingin memaparkan nih hasil observasi saya tadi mengenai hasil coaching Bapak tadi. Iya Bu. Oke, dari yang saya amati tadi, sebagai observer proses coaching yang Bapak lakukan tadi, proses coaching yang dilakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian di sini Bapak sudah melakukan coaching berdasarkan alur tirta, ya, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian dari segi coachingnya juga sudah bisa menemukan sendiri potensinya. Sehingga dia menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi tadi. Nah, kemudian pada kegiatan coaching tadi juga Bapak sudah melaksanakan sesuai prinsip coaching. Nah, bagus sekali Pak apa yang sudah Bapak lakukan tadi. Sekarang menurut Bapak setelah mendengar pendapat saya tentang kegiatan coaching yang telah dilakukan itu bagaimana? Jadi menurut saya pribadi nih Bu, saya merasa senang pastinya Bu. Dan jujur itu di luar ekspektasi saya. Saya merasa masih adanya kekurangan nih dalam proses coaching. Dan mungkin juga perlu latihan dan sebagainya lagi Bu. Melihat dan mendengar apa yang untuk katakan, tapi alhamdulillah Bu, cukup membuat saya merasa senang tadi Bu. Oke, sekarang pertanyaan lanjutnya begini ya Pak. Kira-kira rencana tindak lanjut dari kegiatan coaching tadi apa ya Pak? Untuk rencana tindak lanjutnya, mungkin saya akan terus berlatih menjadi coach sesuai dengan prinsip coaching seperti apa, dan juga saya berlatih untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, agar coachingnya kan juga bisa menemukan sendiri secara mandiri solusi-solusi yang dihadapi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut Bu. Baik, jadi untuk rencana tindak lanjutnya tadi, Bapak akan berlatih lagi ya Pak, Iya. supaya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi, sehingga bisa membantu coach untuk menemukan permasalahan-permasalahannya. Oke, mungkin demikian saja dulu percakapan kita kali ini ya Pak. Semoga Bapak bisa menjadi coach yang lebih baik ke depannya. Amin Bu. Ya, terima kasih Pak Dayat. Sama-sama Bu Dewi, terima kasih atas masukan dan sarannya dari Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.